pun setelah mendengarkan informasi tersebut, kami pun berpuasa. Dan kami juga memerintahkan anak-anak kami yang masih kecil untuk berpuasa. Ya, jadi anak-anak kecil pun dianjurkan, diperintahkan untuk berpuasa. Wa nadhhabu ilal masjidi fanaj'alu lahumul lu'bata minal ihn. Ya, maka kami pergi ke masjid, ya, kami buatkan anak-anak kami mainan dari al-ihn, yaitu as-suf, ya, dari bulu. Ya, dibuatkan mainan, ya, dari bulu. Fa idza baka ahaduhum 'ala at-ta'ami a'tainahu iyyaha hatta yakuna 'indal iftar. Maka apabila anak-anak tersebut, ya, salah seorang di antara mereka menangis karena minta makanan, ya, maka kami berikan mainan itu, ya, sampai masuk waktu berbuka. Ya, jadi kasih mainan sehingga lupa makanannya. Ya, ini cara para sahabat, ya, melatih anak-anak mereka berpuasa, ya, berpuasa. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para ulama mengatakan bahwasanya, ya, puasa Asyura saat itu menjadi wajib. Ya, ini kondisi yang kedua. Ketika Nabi SAW tiba di Madinah, ya, maka beliau memerintahkan manusia, memerintahkan para sahabat untuk berpuasa, sehingga, ya, puasa Asyura itu menjadi wajib. Ya, itu menjadi wajib. Nah, kemudian, ya, keadaan yang ketiga. Ya, keadaan yang ketiga. Keadaan pertama, Nabi SAW di Mekah, beliau berpuasa, tapi tidak memerintahkan manusia atau para sahabat untuk berpuasa. Keadaan yang kedua, di awal Nabi SAW tiba di Madinah, ya, maka beliau berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa, ya, sehingga puasa Asyura menjadi kewajiban bagi kaum muslimin saat itu. Nah, kemudian keadaan yang ketiga, yaitu annahu lamma furida siyamu syahri Ramadan taraka an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amra ashabihi bi siyami yaumi Asyura wa ta'kidihi fi, yaitu ketika turun kewajiban puasa Ramadan. Ya, kewajiban, ya, ketika turun kewajiban puasa Ramadan di tahun kedua Hijriyah, tepatnya di bulan Sya'ban, ya, turun kewajiban puasa Ramadan, maka Nabi SAW tidak lagi memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Nah, artinya apa? Puasa Asyura kembali menjadi sunnah, ya, kembali menjadi sunnah. Nabi SAW juga tidak menekankan lagi, ya, Nabi SAW tidak menekankan. Nah, sebagaimana dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar atau diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Asyura wa amara bisiyami." Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di hari Asyura dan beliau memerintahkannya. Falamma furida Ramadan taraka dzalik. Tapi begitu Ramadan diwajibkan, maka beliau meninggalkannya. Ya, beliau meninggalkannya. Artinya apa? Beliau tidak lagi memerintahkannya. Demikian juga dalam riwayat Muslim bahwasanya anna ahlal jahiliyah kanu yasumuna yauma Asyura. Ya, dulu orang-orang jahiliyah berpuasa di hari Asyura. Wa anna Rasulullah SAW samahu wal muslimun. Demikian juga Rasulullah SAW dan kaum muslimin berpuasa. Ya, beliau berpuasa. Nah, falamma furida Ramadan, tapi begitu Ramadan diwajibkan, qala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, inna Asyura yaumun min ayyamillah. Hari Asyura itu adalah salah satu hari dari hari-hari Allah. Ya,
Faman syaa'a shamah wa man syaa'a tarakah. Siapa yang mau berpuasa silahkan dia puasa, dan siapa yang tidak mau silahkan dia tinggalkan. Ya, silahkan dia tinggalkan. Jadi tadi ya Nabi tekankan, Nabi perintahkan. Ya, tapi begitu turun kewajiban puasa Ramadan, beliau mengatakan, ya silahkan. Yang mau puasa silahkan puasa, yang tidak mau silahkan dia tinggalkan. Ya, silahkan dia tinggalkan. Nah, dan banyak keterangan yang lain tentang hal tersebut. Kemudian keadaan yang ketiga, yang keempat, keadaan yang keempat, ya, yaitu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam azama fi akhir umrihi ala alla yasumahu mufradan. Ya, di akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam, di akhir umur beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau bertekad untuk tidak hanya berpuasa di bulan di hari Asyura saja. Ya. Jadi di akhir umur beliau bertekad untuk tidak hanya berpuasa di hari Asyura saja. Ya, bal yadummu ilaihi yauman akhar. Ya, akan tetapi beliau menggabungkan atau ingin menggabungkan dengan hari yang lain. Apa fungsinya? Mukhalafatan li ahlil kitabi fi siyami. Ya, yaitu dalam rangka menyelisihi ahlul kitab, ya, dalam rangka menyelisihi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara terkait dengan puasa mereka. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, salah satu prinsip Islam itu berbeda dengan agama yang lain. Ya, itu salah satu prinsip agama Islam, tidak menyerupai agama yang lain. Dalam masalah adzan misalnya, dalam masalah adzan itu kan ada kisahnya, ada sejarahnya adzan itu. Ya, sampai diucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dan seterusnya. Ya, itu ada sejarahnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, ya, maka para sahabat itu berdiskusi bagaimana caranya mengumpulkan manusia untuk sholat berjamaah. Ya, maka di antara mereka ada yang mengusulkan, bagaimana kalau kita pukul lonceng? Ya, pukul lonceng, mereka datang. Ya, tapi Nabi SAW mengatakan tidak. Itu syiarnya orang Nasara. Ya, ada lagi yang mengatakan, bagaimana kalau kita tiup, ya, semacam trompet, buk, ya. Kata Nabi SAW, enggak, itu syiarnya orang Yahudi. Ya. Terus bagaimana kalau kita nyalakan api? Ya, kata Nabi SAW, itu syiarnya orang Majusi. Jadi tidak ada yang diterima. Kenapa? Karena itu semua adalah syiar agama lain. Dan kita harus menyelisihi mereka. Ya, kita harus menyelisihi mereka. Ya. Dan ketika kita menyelisihi mereka, itulah yang akan membuat mereka kesal. Ya, itulah yang akan membuat mereka kesal. Ya, tidak senang. Ya, tapi kalau misalnya mereka melakukan ini, kaum muslimin juga melakukannya, mereka senang. Ya, mereka senang. Ya, tidak iri, tidak hasad. Kenapa? Karena mereka, ya, dibilang sama aja. Ya, tapi coba kalau kita berjalan di atas agama kita, ya, menyelisihi mereka, tidak sama dengan mereka, ya, maka itu yang membuat mereka akan diri. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau ingin berpuasa di hari ke-9. Ya, berdasarkan hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Ibnu Abbas, "Hina shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amara bi siyamih, qalu ya Rasulullah innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahud wan nasara." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di hari Asyura dan beliau memerintahkan untuk berpuasa, maka ya
Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, ini adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan orang Nasara. Ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa idza kana al-'amul muqbil, ya, insyaallah sumnal yaumat tasi'. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah tahun depan kita puasa di hari ke-9. Ya, inilah yang disebut dengan istilah, ya, puasa Tasu'ah yang tadi, ya, puasa Tasu'ah. Dalam riwayat yang lain, la in baqitu ila qabilin la asumannat tasi'. Ya, kalau saya masih, ya, tinggal sampai tahun depan, benar-benar saya akan berpuasa di hari ke-9. Beliau datangkan dalam bentuk taukid, la asumannat tasi'. Saya akan benar-benar berpuasa di hari ke-9. Dalam lafaz yang lain, in ishtu insyaallah ila qabilin sumtu at-tasi'. Ya, kalau saya masih hidup insyaallah sampai tahun depan, maka saya akan berpuasa di hari ke-9. Tapi apa yang terjadi? Ya, disebutkan bahwasanya falam ya'til 'amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, belum sampai tahun berikutnya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan. Ya, tapi ini sudah diazamkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bertekad untuk berpuasa di hari tersebut. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terkait dengan puasa Asyura itu ada beberapa tingkatan. Satu, ya, puasa di hari Asyura saja, besok, ya, insya Allah, ya, jadi hanya puasa di hari itu saja. Ya, tingkatan yang kedua, dan ini yang paling utama insya Allah, yaitu berpuasa di hari ke-9 dan di hari ke-10. Ya, itu yang paling utama. Kenapa? Ya, karena itu yang dilakukan dan ingin dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi, ya, kalau seseorang itu misalnya luput di hari ke-9, tidak puasa tadi, ya, tidak puasa tadi, mungkin karena sakit atau karena satu dan lain hal, sehingga dia tidak puasa, kata Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah, ya, dan para ulama yang lain mengatakan boleh berpuasa di hari ke-10 dan 11 dalam rangka menyelisihi, ya, orang-orang Yahudi, ya, dalam rangka menyelisihi orang-orang Yahudi. Nah, ini yang kedua atau yang ketiga, ya. Yang kedua Tasu'a Asyura, ya, dan boleh juga 10, 11, ya. Dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya boleh 9, 10, 11. Ya, 9, 10, 11 boleh, ya, seorang berpuasa di hari tersebut. Apalagi kalau misalnya seorang ragu, ya, terkait dengan penentuan awal bulan. Ya, yang dianggap sudah tanggal 1 padahal belum. Nah, misalnya, ya, maka boleh dia puasa. Ada riwayat mengatakan bahwasanya sumu yauma Asyura wa khaliful yahud. Ya, puasalah di hari Asyura dan selisihilah, ya, orang-orang Yahudi. Sumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman. Ya, puasalah sehari sebelumnya dan puasalah sehari setelahnya. Walaupun hadis ini ada perbincangan di kalangan para ulama. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, puasa Asyura dan puasa Tasu'ah, ya, puasa Asyura itu adalah puasa yang dilakukan oleh para as-salaf walaupun mereka dalam keadaan safar, ya, dalam keadaan safar, ya. Karena itu dikatakan wa kana ta'ifatun minas salaf yasumuna Asyura fis safar. Ya, sekelompok dari kalangan para as-salaf itu berpuasa di hari Asyura walaupun dalam keadaan safar. Ya, siapa mereka? Minhum Ibnu Abbas. Di antaranya adalah Abdullah bin Abbas.
radhiyallahu taala anhuma, wa Abu Ishaq As-Sabi'i wa Zuhri. Ya, demikian juga Abu Ishaq dan juga Imam Az-Zuhri. Ya, mereka ini berpuasa di hari Asyura walaupun safar. Waqal, dan Imam Az-Zuhri mengatakan, Ramadan lahu iddatun min ayyamin ukhar. Ya, bulan Ramadan itu adalah bulan yang bisa diganti di hari yang lain. Ya, maksudnya kalau seorang tidak puasa di bulan Ramadan mungkin karena safar, ya kan boleh. Ya, berbuka. Ya, boleh. Nah, kata beliau Ramadan itu ya bisa diganti di hari yang lain. Ya, wa Asyura yafut. Adapun hari Asyura kalau hendak ini ya sudah luput. Ya, luput. Ya, makanya dia berpuasa ya di hari Asyura walaupun dalam keadaan safar. Ya, karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah hal yang sangat utama. Hal yang sangat utama berpuasa di hari Asyura. Saya kira kita semua sudah sering mendengarkan ya keutamaannya dalam hadis Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang keutamaan puasa Asyura, maka beliau mengatakan bahwasanya ya yukaffirus sanatal madiyah, itu akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Ya, tapi ini hanya terkait dengan keutamaan. Ya, terkait dengan keutamaan, dan keutamaan itu adalah hal yang memotivasi kita untuk beribadah. Karena itu Syekh Abdul Razak hafizahullah mengatakan bahwasanya man lam ya'rif fadailal a'mal sakula alaihi fi kullil ahwal. Siapa yang tidak mengetahui keutamaan amalan, maka dia akan berat ya di dalam segala keadaan. Jadi keutamaan itu kita tahu supaya menjadi motivasi bagi kita. Walaupun asalnya seorang muslim itu, seorang mukmin itu, kalau ada syariat ya, ada anjuran, ada sunnah, maka dia kerjakan. Walaupun dia tidak tahu hikmahnya, walaupun dia tidak tahu keutamaannya, ada syariat dia kerjakan. Tahu hikmah atau tidak, tahu keutamaan atau tidak. Ya. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, metode di dalam Al-Qur'an, metode di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan tentang syariat ya, terlebih dahulu baru dijelaskan tentang keutamaannya. Ya. Jadi jelaskan dulu ini kewajiban. Nah, setelah itu baru dijelaskan keutamaannya. Misalnya ya, tentang puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Disebutkan kewajiban. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ya, baru di akhir dikatakan la'allakum tattaqun. Disebutkan keutamaannya agar kalian bertakwa. Ya, tapi disebutkan dulu bahwa ini wajib. Sama dengan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari Utsman bin Affan tentang tata cara wudu. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ajari dulu wudu itu begini. Ya, sampai selesai. Ya. Jadi ajari dulu tata caranya. Setelah itu di akhir baru dikatakan, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, lalu dia salat 2 rakaat, maka dia dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaan di akhir. Ya, itu sebagai motivasi. Sebagai pendorong untuk beramal. Ya. Itu seorang muslim. Jadi kalau dia tahu ini kewajiban, kerjakan. Ya. Dia kerjakan. Jadi jangan selalu cari apa keutamaannya ini. Ya. Karena kalau dia selalu cari apa keutamaannya, begitu dia tidak tahu keutamaannya, malas dia kerjakan. Ya, ayo kita pergi pengajian. Ya, ayo kita pergi pengajian. Bilang apa keutamaannya pengajian? Ya, kalau tidak tahu keutamaannya, tidak datang.
ya, tidak datang. Padahal pengajian itu adalah hal yang dianjurkan. Ya, datang saja, insya Allah pasti ada keutamaannya. Ya, duduk di kajian seperti ini, ya, walaupun seorang itu tidak bermaksud, ya, dia hanya datang mau ketemu dengan temannya, ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah tempat duduk yang seorang tidak akan merugi. Ya, sampai ada kisahnya Syekh Utsaimin rahimahullah, ya, beliau lihat ada orang enggak serius, dia enggak mencatat, yang lain mencatat semua, dia tidak mencatat. Ya, dia tidak begitu perhatian. Ya, maka Syekh Utsaimin mengatakan, ya, menegur orang tersebut. Ya, kenapa kamu tidak ini? Ya, maka orang tersebut mengatakan bahwasanya saya pernah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Pak, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, ya, datang di majelis ilmu itu adalah tempat duduk yang tidak akan merugi. Kata Syekh Utsaimin, tadinya saya mau mengajari, ya, tadinya saya mau mengajari dia, tapi justru dia yang mengajari saya. Ya, justru dia yang mengajari saya. Oh iya, itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi duduk-duduk saja. Ya, walaupun ngantuk-ngantuk, khusyuk apa begitu, ya, itu tetap mendapatkan keutamaan. Ya, yang penting jangan, ya, selalu duduk khusyuk, ya, anda apa duduk, ya, tidur saja, besok tidur lagi, besok, nah, tidak, ya, karena seorang itu harus, ya, lebih perhatian di dalam majelis ilmu. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang bisa kita kaji, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua agar bisa menjalankan ibadah yang sangat agung ini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.